gitu loh. Betul dok, itu real. Makanya ada peristiwa tahun 98 karena sangat dendam orang-orang yang sering direndahkan. Iya. Dok Chin, alhamdulillah. Kaltim hujan tadi pagi, alhamdulillah. Udah. Sebenarnya kejadian-kejadian alam di dunia ini, terutama di Indonesia, ya kan? Itu diakibatkan dari ulah-ulah dari human being itself. We as a human being. Ya, the most perfect among all the makhluk hidup yang diciptakan sama Maha Kuasa ya. So we are sebenarnya oknum-oknum tersebut. Tapi bagaimanakah kita untuk mengemas hal itu gitu kan? Sehingga ada bilang kejadian alam lah, it's a nature thing gitu kan, but we are tersangkanya. Innalillahi aja sih sebenarnya untuk case di Kalimantan itu. Tadi Kalimantan hujan ya. I don't know what's their future plan. They will build something di lahan itu, kita juga nggak tahu, dengan pengalihan isu yang begitu berdampingan satu sama lain, seperti kayak earthquake, ya kan, gempa di NTT, ya kan, and all the pengalihan isu katanya dari Koko RO lah, terus the other stuff, banyak case-case yang sebenarnya tenggelam dengan seiring hanya karena who's more stand out, who's go viral and can stick with stay in there gitu kan, in the top of the cases gitu, top 3 gitu kan. Jadi so sad sehingga kita mau ketika membahas case ini udah keburu ditinggalkan masyarakat gitu loh. Apalagi sekarang juga ada case baru KDM. Ya kan? Ada case baru lagi, pencitraan. Cenah, gila-gila netizen mah pada bilang pencitraan, huh? Ya kan? Ada aja, ya kan? Yang Deddy Mulyadi maksudku. Yang case Deddy Mulyadi yang bilang di paket siapa? Ma, ada paket. Pagi-pagi ada paket. Ya? Ada paket, Ma. Biasa aja ini ya, TF ya? Makanan kucing? Sabaraha? Sabaraha cenah teh? Ini TF. Sama Ai. Lagi live dulu. Ya kan? Ya, Bapak Deddy Mulyadi aja baru mau 2 tahun menjabat tapi udah benar-benar dimarginalin sama masyarakat, udah dituduh A B C D segala macam, apa gila. Coba kalau mau, mana yang gubernur yang gubernur-gubernur yang lainnya, coba mana itu mereka sepak terjangnya, hasil kerjanya yang di negara-negara lain. Kalian tahu nggak, ada berita baru juga, parkiran motor katanya nanti, gua nggak tahu ya ini di provinsi mana atau gubernur kota mana, bakal diresmikan parkir motor 15.000 selama parkir dimanapun, mobil 60.000 per jam. Liur jadinya kan. Correction, Dokcin tringol deh bahasa English and Sunda. Iya kan? Jakarta. Hati-hati. Kalau kamu pakai Gojek nanti kau berhenti di Indomart, Indomart, 15.000 untuk parkiran motor. Kemarin kalau duit cuma ada 50.000, baru mau ambil cash, mau beli ini harus bayar 15.000. Jalan kaki gua ntar. Serius. Ada. Itu gubernur mana? Gue juga nggak tahu. Jakarta berarti ya. Siapa yang ngomong begitu? Ntar gue ini. Gila, kata gue 15.000 mah orang juga pergi ke Indomaret kadang cuma bekal punya uang 20.000 mau jajan apa, malah habis untuk numpang parkir doang. Ntar ya. Nah, kita lihat. Nih, kasus dugaan pungutan liar atau getok tarif. Oh, bukan. Tarif resmi. Ntar, apa ini? Sekarang saja 15.000 sehari.
Mengelola ini beritanya baru hari ini sih guys. Aku tadi sempet baca lupa gua save lagi. Tarif parkir di Jakarta bakal naik. Driver ojol menjerit sekarang saja 15.000 per hari, gila. Oh berarti udah ya? Gubernur Jakarta nih. Rencana Jakarta tarif parkir dalam sebulan uang dikeluarkan. Ya Allah. Nikah sama bule deh kalian mendingan. Gua saranin kalian gatelin diri kamu ke bule-bule ya, atau enggak ke komisaris-komisaris ya, biar duitnya banyak. Ya kacau ini si Prabowo nih, gimana nih, iya kan? Sama CEO tapi jangan yang palsu, hati-hati ya. Kayak barang juga namanya di CEO juga ada KW supernya, ada premium 1, 2, 3, ya kan? Ada juga namanya replika pak ketiplek. Hati-hati. Nah, kalau CEO itu bentuk-bentuk kayak replika pak ketiplek gitu. Hati-hati. Harus cari yang model-modelannya the real. Sekarang banyak yang cuma casing doang. Hati-hati. Banyak juga yang KW, ya kan? Kalau bisa CV-nya kasihin ke kalian sebelum menjadi pacar gue. Lu beneran gak sih? Oh coba CV lu kasih lihat ke gue. Sepak terjangnya apa, perusahaannya apa, ikut antar gue, bawa ke tempat, ke apa namanya, ke proyek lu gitu. Ya sekarang gimana 15.000 per parkir? Lu sendiri sekarang gini, ternyata lu pergi ke minimarket apa, ke toko apa, di toko sini kagak ada, lu udah harus bayar 15.000 parkir. Nanti lu pergi ke toko lain nggak ada, duit lu udah habis doang buat parkiran, 100.000 untuk nyari barang yang nggak ada, sementara itu modalnya ada. Pasti toko yang keberapa akhirnya nemu duitnya udah nggak ada, coy, amit-amit. Edannya. Tapi kalau harga Vale masih di 150 sampai 200 ya, Vale. Tapi ada juga sih ya minimal 100. Itu juga Vale juga bisa. Tapi kayaknya itu mah udah mahal dari sononya sih. Tapi biasanya dulu pacar Dokjin kalau nyetir mobil dia selalu divalein dari zamannya harganya cuma 50.000 waktu itu. Tanah pusing ya dok, nanti aku pindah ke, kalau nggak ke Gunung Kawi, pindah ke kota Saranjana ntar sama si CEO sama ikan pesu penguin Tralatrili adiknya SW. Semoga kasus hak asuh kelar maksimal September. Aduh nggak tahu deh kalau kasus hak asuh anak. Ini aja kasus dugaannya Koko RO aja baru dimulai hari ini. Ya kita doain aja seminggu beres. Iya kalau seminggu beres, gua nggak tahu bagaimana. Baru aja ditentuin kuasa hukumnya kan. Kuasa hukum aja baru ditentuin. Ya kan? Terus juga hari pertama juga baru akan per hari Senin ini. Mungkin case seperti apa, nggak tahu. Belum keluar jadwalnya. It might be mungkin September kayaknya ya. Atau gue, nggak mungkin juga kalau misalnya ke KRO case-nya timbang tindih, ya kan? Kata gue mah. SW bikin kasus runyam, kasus nasional malah ketutup. Dokcin angkat sebenarnya kemarin tuh ada bikin video, tapi nggak ada yang peduli tentang masalah kebakaran, ada deh. Tapi malah yang komennya di RO semuanya, ya Allah kata gue. Saking udah kebentuk ya, udah bener-bener menjadi national headline yang stick along gitu loh. Saya scroll mentok galeri TikTok and IG SW kok nggak ada satupun wajah RO. Kayaknya RO udah dianggap nggak ada. Video yang judul juga udah ada tahun kemarin yang diduga menjadi a brand ambassador, you know, kayak waktu zamannya couple years before, NM kan juga pernah tuh jadi iklannya Ajdal tapi di IG pada saat itu. Ya kan, tapi ada diduga beberapa postingannya SW yang actually dihapus, termasuk one of it yang kalau kalian masih ngeh di awal-awal bulan Juni Julian tuh
lagi tinggi-tingginya kan di Junian tuh yang Ijedal itu kan pernah ke permukaan videonya. Kayaknya bener yang tim SW di belakang itu called somebody to erase the track untuk yang video itu. Tapi kalau kalian masih searching di pencarian, yang kalian dengan typing Ajdal itu masih ada, tapi yang mematahkan keaslian itu video yang dibilang katanya ya kan. Tapi before that sebenarnya itu postingannya kalau kalian ngikutin kan, karena banyak kalian yang ngikutinnya baru-baru 1-2 bulan ini kan. Tapi kalau ngikutin dari awal banget itu sempat muncul tuh di Mei Juni tuh ada video lengkapnya, tapi udah di debunk. Video yang sisa itu hanya video debunk yang sudah membuktikan kalau itu dibilang AI. Oke guys, gue udah muak ngebahasnya ya untuk pagi hari ini. Ya, belum ada hal yang bisa kita untuk lebih lanjut kita kupas tuntas. Yang pasti, still beberapa fun facts yang Dokcin kasih tahu ya. Thanks God kalau untuk today kita sudah tahu tim pengacaranya Koko RO dari John LPF Law Firm yang dimiliki oleh Bapak Henry Kurnia, dan untuk yang pengacaranya sendiri itu Bapak siapa tadi namanya? Mochi Ahmad. Mochi Ahmad bukan Mochi Ahmad, siapa namanya? Otak gua ada apa sih pagi hari ini ya? Munaf, Sherina Munaf, siapa? Bapak Meci Ahmad, ya, yang sudah menghandle beberapa case-nya artis yang dengan case yang sama seperti Koko RO, seperti BM Wong sama Kimberly Ryder. Ya, kita put on trust ke mereka sebagai law firm yang sudah sangat gardam, ya kan. Kemungkinan kita juga berharap ada interaksi antara Bapak Henry Kurnia dengan netizen untuk memberikan updates. Who knows what's gonna happen. And untuk case NM bersama CEO, we don't know what's gonna happen, tapi dugaan sementara menurut kabar burung perkutut, burung kutilang, ada bakal perlawanan dari CEO yang kita belum tahu kapan. Yes. And then untuk masalah hidung yang ada bolongnya, entah di mana bolongnya, apakah bolong hatinya, bolong adatnya, atau bolong ininya, biarkan saja. Oke, kita yang penting harus fokus terhadap apa yang perlu kita fokuskan kacamata kita. Oke? So guys, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, kalau CEO itu pemakai apa bisa jadi pengaruh di sidang hasil? It might be kalau memang itu sudah terconfirmed, ya, udah confirm gitu, and then bagaimana perseteruan ini berjalan. Tapi kalau misalnya harus berakhir ambigu, ya mungkin tidak akan di-casekan, dipermasalahkan untuk masalah hak asuh anak ke depannya nanti ya, untuk perkara utama yang nanti belum akan naik ke pengadilan, belum tahu kapannya. Jadi we just never know, kita follow aja dulu. So guys, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kegantengan insyaallah milik Dokcin seorang diri. Jika ada yang aneh sama Dokcin, pas kanan, pas kiri, mulus belakang, jangan coba-coba colek Dokcin, karena kalau ada yang coba colek Dokcin, kencingin sama ya.